sahabat Joy, selamat siang. Kali ini saya ada di Waduk Rawa Jombor. Memang saya tertarik dengan tempat ini karena ada salah satu cerita dari warga sini. Ini ya semacam misteri ya di sini. Nanti akan saya ungkap keseruannya seperti apa. Nanti habis ini kita shoot dan akan bercerita sejarahnya Waduk Rawa Jombor. Nanti akan saya ulas dan ungkap di sini. Oke, selamat siang sahabat Joy. Saya sudah berada di Waduk Rawa Jombor. Oke, saya akan menjelaskan satu sejarah dari Waduk Rawa Jombor ini ya. Memang waduk ini dibangun saat masa pemerintahan Belanda ya. Sekitar tahun 1901. Waktu itu Belanda kerjasama dengan Susuhunan Pakubuwono ke-10. Jadi ini masih daerah kekuasaan Keraton Solo waktu itu. Nah itu pembangunannya sendiri memakai warga lokal untuk membangun ini. Jadi memang kayak Romusa ya. Untuk tempatnya sendiri ini di Dusun Jombor, desanya Rakitan, dan kecamatannya ikut Bayat, kabupatennya ikut Klaten. Nah memang beberapa waktu saya sudah pernah sini dan pernah saya retro. Ternyata ada cerita sejarahnya, dan yang kedua dari segi misterinya. Nah kebetulan sebenarnya ada narasumber, cuman dia nggak mau masuk frame karena katanya malu. Ya sudah, nggak apa-apa. Cuman saya sudah konfirmasi untuk ceritanya, ternyata benar bahwa di sini ada satu misteri yang memang belum pernah diungkap. Jadi nanti akan saya ceritakan di sini. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Kita sambil ini ya, sambil jalan. Jadi memang ini pembangunannya itu memang kerjasama antara VOC Belanda waktu itu dan juga Susuhunan Pakubuwono ke-10 ya. Oke, memang dari ini ya, Susuhunan Pakubuwono ke-10 ini yang bernama Sayyidin Malikul Kusno ini, dia bekerja sama dengan Belanda. Untuk pembangunannya waduk ini memang ditujukan untuk ini ya, pengairan tebu di daerah sini ya. Karena waktu itu memang VOC lagi ini ya, lagi gencar-gencarnya membuat pabrik, dan kebetulan di daerah sini itu memang didirikan pabrik ini ya, pabrik gula. Nah ini dulu luasnya Waduk Rawa Jombor ini sekitar 500 hektar pada saat itu. Tapi setelah tahun 1941 saat pecahnya Perang Dunia Kedua sampai tahun 1942 ini Belanda kembali ke sana ya, kembali ke Belanda karena ada penyerangan di sana. Kemudian Jepang nih masuk. Nah setelah pemerintahan Jepang ini ya, ada Romusa di sini. Jadi kerja Romusa. Jadi warga masyarakat sini tuh disuruh membenahi ini yang tadinya 500 hektar itu dirubah menjadi sekitar 180 hektar saja. Jadi menyempit ya. Jadi mungkin zaman dulu luas ini, waduknya luas, nggak seperti ini. Nah memang difungsikan untuk itu, pengairan tebu ya. Memang zaman dulu Kasunanan Solo ini memang lagi gencar-gencarnya produksi tebu ya, gula tebu. Itu sebagian nanti hasilnya masuk Kasunanan dan yang sebagian dibawa ke Belanda sana. Jadi ada kerjasama. Nah untuk sejarahnya ini memang dulunya ini sebenarnya bukan rawa, tapi daerah cekungan. Dulu ada beberapa desa di sini tuh memang sengaja dipindah, digeser ke pinggir-pinggir itu. Lalu ini dibikin tanggul ya, bikin tanggul, diisi air. Nah ini secara misterinya ada yang belum terungkap karena memang ada makam di sini yang tenggelam di sini. Ada makam. Nah itu sekedar info untuk sejarahnya Rawa Jombor. Nah untuk pemanfaatannya yang sekarang memang seperti ini, digunakan untuk peternakan ikan dan juga untuk wisata air. Salah satunya ini perahu ini dan juga rumah makan apung yang pada saat tahun 2000 ini sangat meledak banget. Masuk aja mas, masuk aja. Masuk santai, santai. Ya. Nah ini sahabat saya. Siapa mas? Mahmudi. Lengkapnya siapa? Mahmudi Khairuddin. Mahmudi Khairuddin. Nah ini masnya ini rumahnya nggak jauh dari sini, tapi desanya beda mas ya? Iya beda. Desanya apa mas? Yotang. Ya, desanya Yotangan.
Untuk kecamatannya masih sama, ini masih masuk Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Ini gini Mas, beberapa waktu yang lalu memang pernah saya retro di daerah sini tuh ada suatu misteri ya, yang konon katanya memang ada beberapa korban yang meninggal di sini. Katanya seperti itu. Oke, sahabat Joy, memang teman saya ini agak pemalu ya. Jadi cuma perkenalan nama dan rumahnya ya udah dia pergi. Tapi saya dengar ceritanya dari dia, memang di sini tuh ada ini ya, ada beberapa korban yang meninggal di sini. Jadi kalau dilihat sepintas kalau siang gini ya tidak ada apa-apa ya, tidak masalah. Cuma nanti kalau malam kelihatan energinya. Nah ini beberapa waktu yang lalu saya retro, memang ini ada sebenarnya ada pantangannya ini. Sebenarnya, cuman mungkin ada masyarakat yang tidak mengetahui atau mengerti ya. Nah kebanyakan yang tenggelam itu memang dia rata-rata mencari ikan. Nah memang di sini memang banyak ikan ya. Bahkan memang ada yang diternak itu, sengaja diternak, dan beberapa yang liar ini. Nah beberapa orang tuh kalau mancing di sini itu seharusnya ketika dia mau mancing di sini itu pertama harus uluk salam, karena di suatu tempat manapun meskipun tuh di alam kita harus izin seyogyanya ya, dan harus berdoa jangan lupa, karena rezeki itu datangnya dari Tuhan ya. Nah rata-rata yang kesini yang jadi korban tuh dia lupa akan berdoa, dan yang keduanya dia lupa izin, dan yang ketiganya biasanya dia mendapat ini Mas, mendapat ikan yang banyak, tapi dia nih lupa diri. Seharusnya kalau sudah dapat dan itu cukup untuk kebutuhan rumah tangga, berhenti. Nah ini yang sering dilanggar. Yang pertama itu harusnya nek wong Jawa itu nek rezeki sak cukupe sak madya ya wis, gak entuk murka intinya gitu ya. Nah ini ternyata di sini berlebihan mengambilnya, lalu jadi korban. Dan yang kedua, ketika kita dapat ikan banyak di sini itu memang dilarang ini Mas, berteriak-teriak atau euforianya terlalu ini ya, terlalu seneng. Nah itu juga tidak boleh, ada pantangan di sini sebenarnya. Tapi mungkin ya karena banyak yang nggak tahu dan itu diabaikan, ya jadinya dianggap itu kecelakaan biasa. Nah sebenarnya memang ada korelasi dengan energi yang ada di sini. Karena di bawah ini memang sebenarnya juga ada makam yang ini ya, yang ditenggelamkan di sini dan belum sempat dipindah. Dan saya hanya menggambarkan soal sejarahnya terbentuknya Wojombor ini dan juga energinya atau misteri-misterinya yang ada di sini. Nah kurang lebihnya seperti itu ya sahabat Joy. Lalu memang saya pernah ini ya, saya pernah memposisikan diri menjadi korban saat itu. Memang ketika saya ini sedang mancing ikan dan saya berteriak-teriak atau terlalu seneng atau mengambilnya ikan itu juga terlalu banyak, tidak ukuran. Itu yang saya rasakan tuh kayak ditarik ke bawah, ada energi menarik ke bawah. Sebenarnya ini rawannya nggak terlalu dalam sih, tapi ketika kita jadi korban itu serasa di laut itu Mas. Jadi kayak ditarik kakinya lalu tenggelam, serasa nggak bisa ini muncul lagi ke permukaan, rata-rata seperti itu. Dan itu pernah aku cek waktu itu saya makan di rumah makan apung sini ya, dan saya di situ meditasi sebentar dan saya mendapatkan info itu. Memang setelah saya komunikasi di sini itu memang tidak boleh diungkap banyak-banyak katanya gitu ya. Sebenarnya masih banyak misteri yang bisa diungkap, terutama ini ya kisah-kisah misterinya dari Waduk Wojombor ini sendiri. Nah nanti untuk lebih lengkapnya sebenarnya kita harus konfirmasi ke narasumber. Cuman ini tadi sahabat saya juga agak pemalu, ya sudah nanti gampang cari narasumber mungkin di pinggiran ya, atau mungkin di ini masnya yang nyupir perahu nanti ditanya-tanya, tidak apa-apa. Yang jelas ini sekarang jadi ini ya, fungsinya jadi tempat pariwisata dan juga jadi pencaharian pencaharian warga setempat, yaitu untuk beternak ikan. Juga untuk kulinernya juga banyak ya, nanti di sekitaran itu di pinggir-pinggir itu banyak kuliner makanan ikan bakar ya. Jadi langsung ini ikannya langsung diambil dari sini terus dibakar. Memang ini kondisinya agak ini ya, agak panas. Tapi ya sebenarnya cahayanya nggak ada, cuman ini karena posisi mendung jadi agak panas. Baik sahabat Joy, kita sudah sampai di Rawa Jombor dan saya secara tidak langsung, secara kebetulan menemukan narasumber. Kalau Pak siapa Pak? Pak Purwanto. Pak Purwanto. Jadi banyak cerita soal Waduk Rawa Jombor ini.
Dan memang tiap tahun banyak korban Pak, korbannya tiap tahun. Iya. Yang terbaru ini korbannya dari mana? Dari Gampeng. Dari Gampeng. Ya. Cari ikan. Ya, mancing ya. Terus Bapak sendiri rumahnya sini saja? Oh, sini. Itu Madirejo. Madirejo. Ya, Bapaknya Madirejo. Lurahnya Kerikilan. Zaman dulu tuh waduknya seperti apa? Banyak kerambanya itu Pak? Banyak kerambanya, mau ngapung itu kan mau dibongkar semua, harus dihabiskan. Yang sekarang? Iya, yang sekarang sudah. Kalau zaman dulu tuh gimana? Zaman dulu tuh bersih, nggak ada yang itu. Kacang itu nggak ada, ada orang jala itu. Kacang gondok itu ya? Iya, ada yang gondok itu. Ya, itu. Jadi dulu belum ada kayak karaba orang. Oh, belum ada, belum ada. Orang mata itu belum ada dulu. Mancing aja belum ada. Belum ada dulu, dulu tuh. Jadi cuma jolo ya sahabat. Iya. Klaten ini potensi untuk ditanami tebu. Jadi di sini dibangun pabrik gula, salah satunya pabrik gula Gondang dan Delanggu. Cuman kalau Delanggu nggak begitu lama. Nanti tahun sekitar 1930 itu berubah jadi pabrik Rami. Nah, di Gondang sama di Jabar itu ada pabrik gula. Ini adalah salah satu pengairannya, irigasinya untuk mengairi tebu itu Pak. Ya tebu, kalau sekarang bakal tebu ya sawah. Nah, Awas. kalau sekarang multifungsi, jadi tidak hanya tebu, jadi juga dibuat untuk wisata keramba, wisata apung dan semacamnya. Dan memang dulu pernah, ini sebenarnya luas dulu, nggak seperti ini yang yang saya lihat tuh dulu luas, terus ini sudah diperkecil, dipersempit itu zaman ini ya, zaman Jepang masuk. Jadi pernah direbut Jepang, selalu diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Cerita mistisnya apa Pak tentang mriki? Pantangane. Kalau pernah ngecek tentang mriki ternyata wonten pantangane, Pak. Jadi ngeten. Nek tentang mriki niku istilahnya dikai rezeki atau dikai iwak. Oh iya. Aja sampai ngluwi saka sing mbok butuhne. Oh iya. Jadi nek kadang kok dilulu ngoten. Kalau dilebih bisa. Nah, membayari. Bahaya ya, ada pantangannya kalau ikan banyak itu jangan langsung diambil lagi ya orangnya ya. Nah, salah satu yang saya retro kemarin di sini banyak keramba ini kan suatu mata pencaharian, itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Tapi kalau berlebih dan itu istilahnya ada unsur serakah, nanti juga ada korban dari pengusaha itu. Nah, itu pasti, cuman mungkin orang tidak menyadari itu. Jadi yang baru-baru ini aja sekitar 2 minggu yang lalu Pak ya, itu ada korban dan itu juga mencari ikan. Kasusnya juga sama, mencari ikan. Nanti keseruannya seperti apa kita langsung ceknya ke sana ya. Kita teknik repernya ke sana. Nah terus Pak Gigi. Monggo. Terima kasih Pak Purno. Pak Purwanto. Oke sahabat Joy, kita lanjut nanti ke waduknya ya.